Jadi saya sudah menampung beberapa jawaban yang ada lewat Google Form dan ternyata ada yang benar. Jadi saya coba untuk mengundang terlebih dahulu ya, untuk yang benar sudah masuk ke sini atau belum untuk mempertanggungjawabkan jawabannya ya. Oke, untuk di Syifa Salsabila, apakah sudah ada di dalam? Syifa Salsabila. Menurut ini nama di emailnya Syifa Salsabila ya. Alamat emailnya shifas09@gmail.com. Kayaknya belum bergabung Mas ini. Kalau akunnya belum ada ini Mas. Akunnya belum ada ya? Iya. Oke. Ya intinya kita ucapkan selamat ya, karena jawabannya sudah benar ya. Iya. Kalau misalkan ada di dalam lebih baik lagi kan, karena kan bisa sharing Ya, seperti apa jawabannya. Oke, bagaimana kalau kita langsung mulai saja pembahasannya? Karena belum ada juga kan nanti khawatirnya terlalu lama. Oke, izin ya panitia ya. Saya Baik, langsung silakan aja Mas. ke pembahasannya. Jadi untuk yang nomor 1, kalau kita punya N-nya berhingga dan G track N-nya juga berhingga, akan selalu diperoleh G-nya berhingga. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya jawabannya sederhana saja. Kalau misalkan kita lihat ini ya, ketika N-nya berhingga, koset-kosetnya itu kan dibentuknya kemarin sudah kita bahas, bentuknya kan G kecil N, ya kan? Nah, karena N-nya berhingga, berarti masing-masing kosetnya itu isinya ada berhingga. Terus di sisi lain, karena G per N-nya berhingga, berarti kan banyak koset yang terbentuk juga berhingga. Jadi, karena ininya berhingga, terus yang kedua berhingga, jadi diperoleh G-nya berhingga. Jadi, kita lihat dari pembentukan grup quotient-nya. Oke ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa tulis di kolom chat. Semoga cukup sederhana ya. Intinya ya karena masing-masing partisinya itu isinya berhingga dan banyak partisinya juga berhingga, jadi keseluruhan harus berhingga. Simpel kan? Nggak kesulitan ya, semoga ya. Karena nomor 1 rata-rata benar kan. Nah, nomor 2 ini saya gunakan untuk pengantar yang pertemuan selanjutnya, yang besok Sabtu, sedikit membahas tentang grup permutasi. Jadi pertanyaannya yang nomor 2 itu ketika N-nya berhingga dan siklis, terus G per N berhingga dan siklis, maka G-nya berhingga dan siklis. Untuk berhingganya, itu kan sudah kita bahas tadi di nomor 1, ya kan? Berarti kendalanya di sini tinggal siklisnya. Apakah siklisnya ini juga berlaku? Terus yang kedua, ketika N-nya komutatif dan G track N-nya komutatif, apakah G-nya akan selalu komutatif. Jadi, karena jawabannya tidak, nah, paling baik kalau kita bisa memberikan contoh penyangkalnya kan. Jadi contoh penyangkalnya sederhana saja. Kalau misalkan kita punya himpunan N3 ini, isinya hanya 3 elemen, 1, 2, dan 3. Ketika kita buat pemetaan bijektif dari N3 ke N3, itu kan kalau kita himpun semuanya, himpunan semua pemetaan bijektifnya, itu terhadap operasi komposisi, dia akan menjadi grup. Jadi ini bisa dicek di Wikipedia tentang grup simetri ya, di sini ya, khususnya S3. Nah, ini saya tuliskan seperti ini supaya lebih pendek saja. Jadi maksudnya ini, ya berarti ini karena dia bijektif kan, kita harus punya 3-3 kan. Terus bagaimana cara memasangkannya? Nah, di situ maksudnya 1, 2 di sini berarti 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3-nya tetap. Terus kalau tidak ada sama sekali isinya ya berarti tidak ada yang bergeser. Berarti 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, 1, 3 ini maksudnya ya 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya tetap. 2, 3 berarti 2 ke 3, 3 ke 2, 1-nya tetap. Nah, kalau 1, 2, 3 ini bagaimana? Ya berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke
1. Itu kan bijektif kan, jelas terlihat. Ini 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ternyata kalau di-list semua pemetaan bijektif dari himpunan kita ini ya, N3 ke N3, nah dapatnya semua ini, dan bisa dicek kalau dia merupakan grup. Ngeceknya bisa ya, tidak kosongnya jelas. Terus komposisi itu kan pasti tertutup dan well-defined, karena semuanya bijektif. Terus untuk asosiatifnya juga sudah jelas, inverse-nya ada kan pasti bisa dilihat, dan untuk identitas jelas ya, di sini ada identitasnya ini tadi. Nah, dia bisa dicek dia grup. Tapi yang spesial dari S3 ini, dia bukan grup biasa. Jadi ini termasuk powerful di teori grup. Kalau misalkan kita cek di tabelnya, bisa dilihat kalau dia tidak komutatif. Nah, karena dia tidak komutatif, arahnya kan ke ini tadi ya. Jadi kalau yang di sini, misalkan N-nya diambil yang identitas ini, ditambah 2 ini kan kalau dioperasikan, dikomposisikan dirinya sendiri kan jadi yang kanan. Terus kalau dioperasikan dengan yang ini jadi yang identitas lagi. Ya intinya dia jadi siklis. G per N-nya jelas siklis, nanti bisa dicek sendiri, dia akan, nah ini juga sekaligus pengantar ya untuk yang untuk materi hari ini. Jadi mungkin nanti Bu Naima bisa menjelaskan lebih lanjut karena ya ketika N-nya diambil 3 ini, nah dia akan isomorfis dengan Z2. Jadi karena dia isomorfis dengan Z2, berarti kan G per N-nya juga siklis. N-nya tadi diambil 3 ini siklis, tapi ternyata G-nya tidak siklis. Nah, untuk yang nomor 3, bisa sudah saya sampaikan ya tadi ya, ini dia jadi bukan komutatif G-nya, S3-nya, tapi N-nya komutatif karena siklis tadi ya. Kalau siklis kan pasti komutatif. G per N-nya karena isomorfis dengan Z2, berarti dia juga komutatif. Jadi ini contoh penyangkal untuk yang nomor 2 dan ketiga. Jadi sekaligus pengantar nanti kan ada dibahas juga ya homomorfisme, terus homomorfismanya ada yang bijektif. Nah, itu nanti bisa ditunjukkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja untuk jawabannya. Semoga mudah dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi nanti bisa komen di kolom chat kalau misalkan masih bingung. Intinya yang pertama ya pakai definisinya, kembali lagi ke definisinya kan, maknanya berhingga apa kan sederhana. Terus kedua, biasanya kalau yang kecil-kecil itu nggak jauh-jauh dari grup simetri atau grup yang kemarin sempat dibahas yang Hamiltonian itu juga bisa. Untuk yang contoh-contoh yang tidak komutatif yang paling sederhana. Oke, mungkin sekian Pak Idris, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Uha atas pembahasan dari kuis yang disampaikan di pertemuan pertama, dan nanti di akhir acara akan disampaikan kembali kuis yang kedua. Semoga yang kedua menjadi menarik dan makin antusias adik-adik sekalian semua nanti bisa mencoba untuk menelaah kembali. Saya sampaikan terima kasih Mas Uha, dan kita lanjutkan dengan pemaparan materi pertama dari Profesor Sri Wahyuni. Pertemuan pertama sudah disampaikan tentang CV beliau, tapi saya juga merasa perlu menyampaikan yang paling pokok tentang profil beliau. Beliau sampai saat ini aktif menjadi dosen senior di Departemen Matematik UGM Yogyakarta, dan pendidikan beliau S1 dari UGM, terus kemudian dilanjutkan S2 ITB, dan terakhir di S3 ditempuh di Universitas Graz, Austria. Dan fokus penelitian beliau, topik riset yang antusias dikaji tentang aljabar, tentang teori ring, teori modul, dan teori representasi, juga tentang aljabar linear, terutama terkait dengan aplikasinya pada teori sistem linear. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita simak pemaparan topik hari ini untuk yang pertama di pertemuan yang kedua.
kami persilahkan Ibu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Mas Idris. Selamat pagi teman-teman, adik-adik mahasiswa. Di sini kami mencoba ya sharing. Ini untuk seri yang kedua. Terima kasih sekali kepada teman-teman di ULM yang telah menyediakan forum ini ya. Saya mencoba untuk mempresentasikan yang hari ini. Coba ya. Jadi ini kita topiknya hari ini adalah homomorfisme grup, tapi saya hanya akan sampai pada beberapa poin yang karena waktu yang pendek, yang kemudian nanti akan dilanjutkan aplikasinya tentang homomorfisme grup oleh Mbak gitu ya. Nah, tidak langsung saya sampaikan apanya, tidak langsung saya sampaikan definisinya, tapi saya mengajak adik-adik untuk melihat latar belakangnya, yaitu dari suatu sifat fungsi eksponensial ya. Mengapa fungsi eksponensial yang saya ambil? Itu karena fungsi eksponensial itu saya pandang sekarang sedang agak populer ya, karena adanya COVID gitu ya. Karena kenaikan dari jumlah dari yang PDP, OTG itu terus bertambah gitu ya. Jadi coba kita lihat dari fungsi eksponensial sebagai berikut ya. Jadi kalau kita ingat di kalkulus, fungsi eksponensial itu selalu berada di atas sumbu X gitu ya. Nah, dan tidak pernah menyentuh sumbu X ya. Jadi dia selalu bernilai positif. Dan kita tahu bahwa fungsi eksponensial dari yang kita peroleh di dalam kalkulus bahwa pangkat dari jumlah dua buah elemen itu tidak sama dengan jumlah dari masing-masing fungsi eksponensialnya, tetapi sama saja dengan hasil kali dari masing-masing nilai eksponensial dari masing-masing X tersebut. Jadi kalau kita tuliskan fx-nya itu adalah E pangkat X, maka E pangkat X plus Y itu sama dengan E pangkat X dikalikan E pangkat Y, itu kalau diekspresikan dengan fx, itu fx plus Y sama dengan fx kali fy. Nah, kemudian kalau kita perhatikan domain dan range-nya, domain dan range dari fungsi eksponensial itu ya, domainnya pertama itu adalah sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X. Jadi domain dari itu adalah sepanjang sumbu X. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tuliskan dalam himpunan, sepanjang sumbu X itu adalah himpunan semua bilangan real. Yang kita sudah tahu bahwa himpunan semua bilangan real itu merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan real. Sedangkan image-nya, daerah hasilnya itu, dari fungsi eksponensial adalah, seperti tadi saya sampaikan, dia selalu berada di atas sumbu Y, di atas sumbu X. Berarti nilainya itu selalu berada pada nilai bilangan real positif ya, bilangan real positif. Sehingga kalau nyatakan dengan himpunan, maka image-nya adalah L+, yaitu semua Y pada sumbu Y yang berada di atas sumbu X ya. Yang tentu saja kita sudah tahu bahwa R+ itu terhadap operasi penjumlahan bukan merupakan grup, tetapi terhadap operasi perkalian bilangan-bilangan itu merupakan grup ya. Jadi dua buah bilangan real dikalikan dua buah bilangan real positif dikalikan bilangan real positif lagi. Kemudian asosiatif sudah jelas, ada elemen identitas yaitu satu kan bilangan real positif, kemudian setiap bilangan real positif itu punya inversi yang juga bilangan real positif dan seterusnya ya. Jadi itu untuk mengingatkan kembali bahwa himpunan bilangan real positif itu merupakan sebuah merupakan suatu grup. Nah, kalau kita nyatakan kalau tadi pada waktu saya bicara tentang kalkulus itu fungsi eksponen itu adalah fungsi dari R ke R+, sekarang kita bisa memandang fungsi eksponensial itu adalah fungsi dari grup R terhadap penjumlahan ke grup R terhadap penjumlahan terhadap grup positif terhadap perkalian ya, begitu ya. Nah,
Nanti kalau Anda lihat, X itu dibawa ke EX, Y dibawa ke EY, X ditambah Y dibawa ke E pangkat X plus Y, dan E pangkat X plus Y itu sama dengan hasil kali E pangkat X dikalikan dengan E pangkat apa? Y. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, tadi apa? Fx ditambah Y itu sama dengan Fx dikalikan dengan Fy. Tadi sudah kita bicarakan ya. Nah, kesimpulan terkait dengan fungsi eksponen tadi. Jadi fungsi eksponensial itu tadi dapat dipandang sebagai fungsi dari grup ke grup, dan dia mengawetkan ya operasi penjumlahan pada R ke operasi perkalian pada R plus. Artinya apa? Anda jumlahkan dulu dua buah elemen di dalam R, gitu ya. Anda jumlahkan dulu dua buah elemen di dalam R, kemudian Anda tarik nilai eksponensialnya, itu akan sama saja dengan Anda mengalihkan masing-masing nilai eksponensial tersebut. Nah, plus itu adalah operasi penjumlahan pada R, sementara kali itu adalah operasi perkalian operasi pada R plus, ya, R plus. Jadi kalau kita baca, gitu ya, kalau kita baca bahwa peta dari jumlahan dua buah elemen dalam grup R terhadap penjumlahan itu sama dengan hasil kali masing-masing peta kedua elemen tersebut. Nah, kemudian hal ini dapat diinterpretasikan ya, gini, dioperasikan dulu dua elemen di dalam R terhadap penjumlahan, hasilnya sama dengan dipetakan dulu masing-masing elemen tersebut, baru dioperasikan terhadap perkalian. Nah, sifat tersebut belum tentu berlaku pada sebarang fungsi dari R terhadap penjumlahan dan R plus terhadap apa? Perkalian. Sebagai contoh yang gampang, yang mudah, itu adalah Fx sama dengan X kuadrat. Tidak bersifat Fx ditambah Y, itu sama dengan Fx dikalikan dengan apa? Fy. Jadi sebab apa? Anda sudah tahu bahwa X ditambah Y kuadrat itu tidak sama dengan X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat. Nah, dari sinilah kita itu akan mengangkat ya definisi dari homomorfisme grup. Jadi kita melalui proses abstraksi ya, termotivasi dari sifat fungsi eksponensial yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukan proses abstraksi dan didefinisikan suatu pemetaan antar grup yang nanti kita sebut dengan homomorfisme grup. Homo itu kan sama gitu ya. Jadi apa tadi kata kuncinya adalah sama. Jadi apa? Dipetakan dulu hasil operasi, baru kemudian dioperasikan dulu ya, baru dipetakan, hasilnya sama saja dengan dipetakan dulu masing-masing baru dioperasikan. Nah, dari sini tadi grup tertentu R terhadap penjumlahan ini akan diabstrakkan ke sebarang grup, sebut saja G terhadap operasi bintang G gitu ya. Kita membedakan supaya kelihatan ini ya. Nah, kemudian R plusnya, domainnya, daerah kawannya itu diabstrakkan ke sebarang grup G aksen terhadap operasi sebut saja bintang G aksen. Nah, kemudian tadi fungsinya itu ya, tadi kan fungsi eksponensial, ini diabstrakkan. Kalau tadi mengawetkan operasi penjumlahan pada R, itu sama saja dengan mengalihkan ya operasi penjumlahan pada R plus terhadap perkalian ini, nanti ini kita abstraksikan, yaitu apa? Yang kita bawa adalah sifatnya bahwa apa? Peta dari operasi di dalam G, nilainya akan sama dengan hasil operasi masing-masing petanya nanti di dalam G aksen gitu ya. Nah, disinilah ya kita baru masuk ke apa? Definisi grup ya. Jadi dari sifat fungsi eksponensial yang bisa dipandang sebagai suatu apa fungsi di antara apa grup itu, kemudian di antara dua grup tertentu itu kita mendefinisikan pada sebarang dua buah grup. Jadi kalau kita mau mendefinisikan seperti kami sampaikan pada kuliah yang lalu, kita itu harus mempunyai apa? Kita harus mempunyai modal. Jadi untuk mendefinisikan homomorfisme grup, kita harus punya modal dulu. Modalnya apa? Modalnya adalah dua buah grup. Jadi diberikan sebarang dua grup, sebut saja
G dan G aksen. Untuk membedakan kita beri lambang operasinya berbeda. Suatu fungsi dari G ke G aksen disebut homomorfisme group, bahasa Inggrisnya group homomorphism, jika memenuhi itu tadi peta dari hasil operasi sebarang dua buah elemen itu sama saja dengan hasilnya sama homo dengan apa? Hasil operasi masing-masing petanya. Nah, dari sini nih ya, kita interpretasikan. Jadi kalau sudah diberikan suatu definisi, kita coba interpretasikan, jangan keburu ingin bikin contoh ya. Kita interpretasikan. Jadi kita biasakan untuk apa? Menginterpretasikan definisi yang biasanya sangat matematis, begitu ya, sangat matematis. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa homomorfisme group adalah suatu fungsi yang mengawetkan ya. Jadi kalau Anda lihat buku-buku aljabar abstrak itu preserve the operation, mengawetkan hasil operasi. Kalau Anda di toko makanan itu adalah apa? Kalau Anda beli makanan itu kan apa? Lihat apa? Preservation-nya apa? Pengawetnya gitu ya. Jadi preserve the operation itu adalah mengawetkan hasil operasi, yakni apa? Peta dari hasil operasi sama homo dengan hasil operasi dari masing-masing petanya. Jadi dioperasikan dahulu, lalu ditarik petanya, hasilnya akan sama homo dengan dipetakan dulu masing-masing baru dioperasikan. Jadi urutan itu tidak masalah. Anda mau ngoperasiin dulu baru memetakan ya, mencari petanya, itu sama saja dengan apa? Anda petakan dulu masing-masing baru dioperasikan, gitu ya, seperti itu. Jadi itu interpretasinya. Nanti kalau Anda sudah, karena apa? Matematik itu adalah kemampuan berkomunikasi juga. Jadi Anda tidak cukup kalau hanya bisa menuliskan definisinya, tapi Anda juga harus bisa menginterpretasikan, mengkomunikasikan dengan bahasa yang lebih mudah, misalnya seperti itu. Nah ini dari situ, maka diagram Venn dari kita bisa menggambarkan homomorfisme group itu dengan menggunakan diagram Venn. Jadi kalau Anda mempunyai grup yang biru ini, Anda mempunyai grup yang lain yang kita lambangkan dengan G aksen, ini hanya untuk ilustrasi ya. Kalau Anda mempunyai fungsi F itu homomorfisme. Kalau Anda mempunyai dua elemen sebut saja A dan B, kalau A dibawa ke FA, B dibawa ke FB, A operasi B itu dibawa ke FA operasi B, ini ya hasil peta ini harus sama dengan hasil operasi FA dan FB, begitu ya. Nah ini kalau dinyatakan ini maaf di atas pakai AB, di bawah pakai G1, G2, mohon maaf ya, ini biasa ya kalau ada kekeliruan-kekeliruan seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari contoh? Tentu saja Anda sudah punya contoh. Contoh pertama adalah fungsi eksponensial itu tadi, karena itu adalah suatu yang menjadi model, yang menjadi latar belakang sesuatu yang ditiru itu pasti memenuhi syarat itu ya. Jadi fungsi eksponensial yang tadi kita bicarakan sebelum kita mendefinisikan itu tentu saja merupakan suatu merupakan homomorfisme grup dari grup apa? Grup R terhadap penjumlahan ke grup R plus terhadap perkalian. Nah, kita dapat melakukan generalisasi untuk mencari contoh yang lain ya. Jadi kalau abstraksi itu adalah untuk membuat melatar belakangi alat proses untuk membuat definisi. Kalau generalisasi itu adalah untuk membuat contoh baru dari contoh yang sudah diberikan. Jadi kalau tadi fungsi eksponensial E pangkat X, E itu adalah bilangan natural, saya pilih E pangkat X ya, karena itu biasanya yang paling familiar. Nah, nanti secara umum, kalau A-nya itu adalah sembarang bilangan positif, bilangan real positif, maka fungsi Fx sama dengan A pangkat X untuk setiap X di dalam R juga merupakan homomorfisme. Anda bisa mendapatkan ini gitu ya, Anda dengan mudah ya dari kalkulus. Nah, timbul pertanyaan.
Ya, sudah kita tunjukkan bahwa fungsi eksponensial homomorfisme. Bagaimana dengan fungsi logaritma? Jadi kalau kita ingin mencari contoh yang lain lagi, apa homomorfisme grup itu hanya fungsi eksponensial? Misalnya seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini kita bisa bertanya dengan cara yang lain, yaitu apa? Kalau kita ingat fungsi kita bertemu dengan fungsi eksponensial, maka kita akan ingat yaitu fungsi inverse-nya, yaitu fungsi logaritma. Nah, Anda sudah tahu bahwa fungsi logaritma itu mempunyai sifat apa? ln dari hasil kali itu bukan sama dengan hasil kali masing-masing logaritma normalnya, tetapi justru sama dengan penjumlahan dari masing-masing logaritmanya. Nah, ini dari sini akan memberikan kepada kita bahwa fungsi logaritma itu merupakan contoh yang lain dari fungsi dari homomorfisme grup. Bukan dari R plus ke R plus terhadap perkalian, tetapi dari grup R plus terhadap perkalian ke grup R terhadap operasi perkalian. Begitu ya. Nah, ini dan secara umum, ini lagi secara umum, kalau itu kan fungsi logaritma ya, fungsi logaritma natural, yaitu bilangan pokoknya E. Nah, secara umum, kita dapat melakukan generalisasi bahwa fx sama dengan A log x, yaitu bilangan logaritma dengan bilangan pokok A, untuk A-nya itu adalah bilangan positif, itu juga merupakan suatu homomorfisme grup, dari grup R plus terhadap perkalian ke grup R terhadap penjumlahan. Jadi itu ya. Saya kira, nah, kalau tadi contoh-contoh dari kalkulus, kita dalam aljabar vektor dan matrik, kita mempunyai suatu sifat ya, bahwa apa? Kalau Anda mempunyai suatu matrik, katakanlah ukuran 2x3 dengan komponen-komponen di R, sebut saja kita notasikan A-nya itu di dalam himpunan matrik berukuran 2x3 atas R, maka kita telah mengetahui bahwa dari sifat-sifat operasi matrik itu bahwa apa? Kalau Anda mempunyai matrik A, kemudian Anda mempunyai V berukuran 3x1, ya gitu ya, A-nya 2x3, V-nya 3x1 kan bisa dikalikan. Itu hasilnya adalah AV berukuran 2x1. Jadi matrik A itu memberikan kepada kita suatu fungsi dari R3 ke R2 yang mengawankan V dengan AV. Nah, dan telah kita ketahui bahwa R3 itu apa? Himpunan vektor-vektor kolom berukuran 3x1 gitu ya. 3 baris 1 kolom. Di sana sudah kita ketahui merupakan apa? Kita bisa mempunyai operasi penjumlahan pada R3, pada R2 juga kita bisa menjumlahkan. Maka dan kita bisa tahu bahwa buah-buah vektor berukuran 3x3 dijumlahkan 3x3 lagi, asosiatif, ada vektor 0 dan vektor, kalau kita punya V nanti negatifnya itu juga dalam vektor di R3, begitu juga untuk yang R2. Dan lebih jauh lagi kita mempunyai sifat apa? Kalau kita mengalihkan matrik A dengan jumlah 2 buah vektor di R3, A dikalikan V ditambah V, itu hasilnya adalah AV ditambah AV. Ini bukan pertanyaan, ini sudah kita kenal. Nah, jadi apa? A, V ditambah V, itu sama dengan AV ditambah AV. Tambah di ruas kiri itu penjumlahan pada R3, tambah di ruas kanan itu adalah penjumlahan di R2. Jadi, kalau kita kaitkan dengan TA tadi, yang mengawankan V dengan AV, kita mempunyai sifat apa? TA V ditambah V sama dengan TAV ditambah TAV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa? TA merupakan homomorfisme dari grup R3 terhadap penjumlahan vektor di R3 dan grup R2 terhadap penjumlahan vektor di R2. Jadi ini contoh sana. Nah, contoh yang berikutnya ini kita perumum tadi. Jadi kita jadi kalau generalisasi itu untuk dari contoh yang spesifik tadi berukuran 2x3 untuk memudahkan kita menggambarkannya. Nah, ini nanti tentu saja kita punya feeling ya, kita punya feeling bahwa hal yang sama
itu dapat dilakukan pada sembarang matrik berukuran M kali N, ya, berukuran M kali N. Itu nanti dia akan dapat dipandang sebagai homomorfisme dari Rn terhadap penjumlahan ke Rm terhadap penjumlahan. Seperti itu ya. Jadi kalau dari sifat eksponensial kemudian kita naik ke definisi, itu adalah abstraksi. Tapi kalau dari contoh khusus kita kemudian mencari contoh yang lain, itu adalah generalisasi. Jadi Anda sudah belajar 3 buah contoh generalisasi, ya, bahkan 4 ya, 3 ya, baru 3 ya, yaitu eksponensial untuk e pangkat x ke sembarang a pangkat x, logaritma normal ln x ke sembarang a log x. Nah, yang ini dari aljabar vektor matrik adalah dari matrik berukuran 3 kali 2, Anda bisa mengangkat ke matrik berukuran M kali N. Ya, seperti itu. Nah, coba yang ini yang mungkin Anda cukup exciting ya. Jadi coba, Anda sudah, tadi kan ada apa? Homomorfisme grup, itu mengawetkan hasil operasi. Wah, kita jadi ingat nih. Kalau kita mengalihkan, kalau kita mempunyai 2 buah matrik berukuran bujur sangkar berukuran sama, sebut saja N kali N ya, kita tahu bahwa determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai 2 buah matrik berukuran N kali N, Anda mempunyai sifat determinan dari hasil kali itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Wah, ini bisa nih menjadi kandidat contoh baru untuk homomorfisme grup. Jadi menjadi kandidat ya. Nah, coba kita lihat. Operasi, saya tidak tuliskan operasinya ya. Operasi perkalian pada matrik bujur sangkar, itu yang di sebelah kiri. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah operasi perkalian bilangan-bilangan real. Karena nilai determinan adalah bilangan real. Nah, nampak bahwa apa? Perkalian di ruas kiri adalah perkalian matrik bujur sangkar, sementara di ruas kanan adalah perkalian bilangan real di R. Coba kita perhatikan domainnya. Apakah kita bisa langsung mengatakan bahwa determinan itu merupakan homomorfisme grup dari MNR ke R? Kita perhatikan. Perhatikan domain MNR. Terhadap perkalian, kita sudah tahu, bukan merupakan grup. Mengapa? Karena tidak setiap matrik punya invers terhadap perkalian. Nah, yang membuat dia bukan merupakan grup, yaitu tidak ada matrik yang tidak punya invers itu kita singkirin. Kita kumpulkan yang mempunyai invers saja. Kita himpun semua matrik yang punya invers dalam himpunan GLNR. Ini ada sejarahnya ya. Mengapa GLNR? Saya tidak akan bicara di sini. Grup linear itu GL itu grup linear. Jadi himpunan semua matrik berukuran N kali N yang invertible tentu saja dengan entry di R. Tentu saja dapat ditunjukkan bahwa GLNR itu merupakan grup. Kalau MNR itu tadi bukan merupakan grup, tapi himpunan matrik bujur sangkar yang punya invers itu merupakan suatu grup terhadap perkalian. Silakan Anda buktikan sendiri ya. Karena apa? Kalau Anda punya 2 matrik invertible, hasilnya juga invertible, asosiatifnya sudah nggak ada masalah, kemudian dia punya elemen identitas yaitu matrik identitas, kemudian kalau Anda punya matrik invertible, tentu saja inversnya juga invertible gitu ya. Jadi dia merupakan suatu grup. Nah, perhatikan daerah kawannya yaitu R. Himpunan bilangan real itu juga bukan grup terhadap perkalian karena elemen 0 tidak punya invers. 0 ini mengganggu. Ya, sudah kita diskusikan pada kuliah yang pertama dulu. Namun kalau 0 yang dikeluarkan, kita beri notasi R dikurangi 0 itu dengan R star yang merupakan grup terhadap perkalian, tidak ada masalah itu ya. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Determinan itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari GLNR ke R star. Dan lebih jauh lagi dapat dipandang sebagai homomorfisme dari grup GLNR
ke grup R terhadap perkalian. Itu tadi, R star terhadap perkalian. Karena untuk setiap AB dalam kalian tadi berlaku determinan AB sama dengan determinan A dikalikan determinan apa? B. Jadi ini adalah contoh lain dari pengamatan kita terhadap sifat determinan. Jadi jangan langsung dia merupakan homomorfisme dari domain ke kodomennya. Kita harus lihat apakah domainnya itu merupakan grup terhadap operasi yang kita berikan. Nah, ternyata tidak. Nah, bagaimana? Apakah kita harus menyalah? Ya udahlah, nggak usah kita pikirin ya determinan itu ya. Jangan begitu. Kita amati apakah bisa kita reduksi domainnya itu supaya dia nanti menjadi homomorfisme grup. Oke ya, saya kira ini. Nah, ide untuk mencari contoh yang lain. Jadi contohnya banyak ya. Jadi kita berarti bermanfaat kita melakukan suatu abstraksi. Berikut berapa hint yang mungkin dapat dipakai untuk mendapatkan contoh-contoh homomorfisme grup yang lain ya. Jadi contoh yang pertama ya, kita tahu dari apa? Sesuatu dioperasikan dikenai suatu action, nanti apa hasilnya akan sama dengan masing-masing dilakukan action kemudian dioperasikan. Nah, kita tahu bahwa apa? Derivatif dari jumlah dua buah fungsi sama dengan jumlah masing-masing derivatifnya. Nanti Anda perlu melihat nih, bagaimana mengamati derivatif itu nanti menjadi grup dari apa ke grup apa ke grup apa. Nanti silakan ya, saya tidak akan bicarakan di sini. Anda sudah tahu, integral tertentu. Integral tertentu jumlah dua fungsi, kan kita sudah tahu dari kalkulus sama dengan jumlah masing-masing integral tertentunya. Saya menandaskan tertentunya ya, karena untuk integral yang bukan integral tertentu enggak. Nanti Anda silakan coba amati ya. Nah, kemudian sifat limit. Limit jumlah dua fungsi sama dengan jumlah masing-masing limitnya. Pasti nih ada kemungkinan ya itu akan menjadi sebuah homomorfisme. Cuma perlu dilihat homomorfismenya itu dari mana ke mana begitu ya. Nah, untuk matrik ya lagi. Kalau tadi kan matrik A berukuran n kali m atau n kali n itu dengan konstruksi di R itu kan dikenakan dengan V itu ya, AV. Tuh. Nah, padahal mengoperasikan matrik berukuran n kali m itu tidak hanya dengan vektor berukuran m kali 1, tapi kita juga bisa mengoperasikan dengan m kali p. Jadi A dikalikan dengan B berukuran m kali 1p itu juga merupakan suatu matrik. Dan dia punya sifat A dikalikan dengan jumlah B1 dan B2 itu akan sama dengan jumlah dari AB1 ditambah AB2. Ini nanti pasti Anda juga akan bisa membuat homomorfisme grup ya, silakan. Jadi silakan dicoba. Nanti mungkin kalau Mas Uha mau bikin untuk kuis ya silakan ya, silakan. Nah, coba dari kuliah yang lalu pada saat kita mempunyai sebuah grup dan di dalamnya ada subgrup normal n, maka terbentuklah grup faktor. Ya ini ya dengan sudah dibicarakan oleh Mas Uha. G per n itu isinya adalah koset-koset Gn meliputi seluruh G di dalam G. Operasinya adalah apa? G1n dioperasikan, kalau mau dibedakan ya, operasi bintang bar itu ya, G2n itu hasilnya adalah G1, G2n. Kalau kita baca dari kalau kita melihat itu ya, Pak, kan G1n dioperasikan G2n sama dengan G1, G2n. Nah, ini kita simpan dulu nih. Kita munculkan pertanyaan dulu. Apakah dapat dibuat homomorfisme dari G ke grup faktor G per n yang dibentuk? Nah, coba kita lihat. Perhatikan bahwa ekspresi G1n dioperasikan dengan G2n, hasilnya G1, G2n ini, jika ditulis dari kita balik, itu kan G1, G2n sama dengan G1n dioperasikan dengan G2n. Dari ekspresi yang terakhir ini, terlihat bahwa dioperasiin dulu G1, G2, baru ditarik kosetnya, hasilnya sama dengan masing-masing ditarik kosetnya, baru dioperasikan. Nah, ini memberikan kepada kita feeling ya untuk membentuk fungsi.
sebut saja pi dari G ke G per N. Dengan definisi apa? Pi G dibawa ke kosetnya. Nah, nanti ya selanjutnya pi dapat disebut jelas itu dia merupakan suatu homomorfisme. Yang selanjutnya karena nanti akan sering dipakai kita sebut dengan homomorfisme natural ya, homomorfisme natural. Oke. Nah, setelah kita tahu datangnya definisi grup dari mana, setelah kita bisa menginterpretasikan, setelah kita bisa melihat contoh-contohnya dan membuat contoh baru, kemudian sekarang kita lihat sifat dasar dari homomorfisme grup ya. Sudah kita ketahui bahwa homomorfisme grup adalah suatu fungsi yang mengawetkan hasil operasi. Nah, dalam teorema berikut akan ditunjukkan bahwa ternyata yang dioperasikan itu tidak hanya yang diawetkan, yang di-preserve itu yang di homo itu ya, yang sifat yang dibawa itu sifat yang dimiliki itu tidak hanya mengoperasikan mengawetkan operasinya saja, tapi ternyata kita bisa menunjukkan bahwa yang diawetkan itu ada hal-hal yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa apa? Mengawetkan elemen netralnya. Artinya apa? Elemen netral di G itu nanti dibawa ke elemen netral di G aksen. Jadi tidak dibawa ke yang lain. Jadi diawetkan elemen netral, dikawankan dengan elemen netral. Kalau diekspresikan dengan matematik itu FEG sama dengan EG aksen. Nah, yang kedua, pada aksioma grup kita tahu bahwa setiap elemen itu punya inverse. Nanti kalau kita lihat petanya elemen tersebut, itu kan elemen dalam G aksen. Dia kan juga punya inverse. Apa hubungan antara peta dari inverse suatu elemen di dalam G dengan inverse dari petanya? Nah, teorema ini mengatakan bahwa itu juga diawetkan. Artinya apa? Peta inverse suatu elemen dikawankan ke inverse dari petanya. Nah, lebih jauh lagi, kalau Anda punya G, Anda punya N, Anda kan bisa mendefinisikan G pangkat N ya. G pangkat N didefinisikan sebagai apa? G pangkat 0 itu adalah E. G pangkat 2 itu apa? G dioperasikan dengan G. G pangkat 3 itu apa? G dioperasikan G, dioperasikan G. Kalau negatif gimana? G pangkat min 3 itu apa? G inverse dioperasikan G inverse dioperasikan dengan G inverse. Nah, nanti dapat ditunjukkan bahwa kalau Anda mempunyai elemen di dalam G, kemudian dipangkatkan, kan masih di G. Anda petakan, kan hasilnya elemen di dalam apa? G aksen. Nah, sementara kalau G itu dipetakan, ada FG. Kemudian dia bisa dipangkatkan. Apa hubungan antar mereka? Ternyata itu juga diawetkan. Yaitu apa? Peta dari G pangkat N itu sama saja dengan pangkat N dari FG. Jadi Anda pangkatkan dulu, baru dipetakan, hasilnya sama saja dengan dipetakan dulu, baru dipangkatkan. Jadi ini adalah sifat dasar dari homomorfisme grup. Saya tidak akan itukan di sini. Nah, saya tidak buktikan ya, itu bisa nanti menjadi Anda untuk belajar. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita akan bicara teorema utama homomorfisme grup. Saya singkat aja ya, biar nanti nggak capek. TUHG. Jadi kalau di kalkulus itu ada teorema utama, teorema fundamental kalkulus ya. Masih ingat nggak? Teorema fundamental kalkulus terkait dengan nilai tengah ya. Nah, kalau di kalkulus itu ada teorema fundamental kalkulus yang ada kaitannya juga mungkin dengan integral gitu ya. Nanti coba silakan di sana teorema fundamental kalkulus itu bunyinya seperti apa. Nah, pada hari ini ada teorema utama homomorfisme grup. Nah, jadi begini. Dari tadi kita belajar dari yang sifat dasar itu, kita memperoleh apa? Peta dari E pangkat G itu sama dengan E G aksen. Jadi elemen netral itu diawetkan.
Dengan demikian, kalau kita himpun semua elemen-elemen di dalam G yang dipetakan oleh F ke EG aksen, itu ya, kita himpun, itu dia pasti bukan himpunan kosong. Dan kita beri nama kernel. Kernel itu apa? Biji ya. Bisa juga bisa juga diterjemahkan dengan inti gitu ya, inti. Nah, jadi kernel dari F atau inti dari F ini dinotasikan dengan kerf ya. Ini adalah himpunan semua elemen di dalam G yang memenuhi apa? Fg sama dengan EG aksen. Ini jelas bukan merupakan himpunan kosong karena dia paling tidak memuat EG. Lebih jauh dapat karena dia itu adalah himpunan bagian dari G yang tidak kosong. Nanti wajib ditanyakan ya, dia merupakan subgrup enggak? Ternyata iya. Bahkan dia merupakan subgrup normal. Ya, yang koset kirinya sama dengan koset kanan. Silakan nanti dibuktikan ya. Nah, mengingat kernel F merupakan subgrup yang normal di G, maka terbentuklah grup faktor. Kita tuliskan dengan G per kernel F. Dia anggota-anggotanya adalah G ker F. Bisa tuliskan dengan G garis juga bisa ya. Ini G koset G kernel F. Meliputi seluruh G di dalam G. Dan kita sudah tahu, kita bisa mengoperasikan antar koset-koset tersebut. G1 kernel F dioperasikan dengan G2 kernel F, hasilnya adalah G1 G2 kernel F. Nah, Anda tahu juga bahwa G1 kernel F sama dengan G2 kernel F jika G1 G2 inverse di dalam kernel F. Nah, sementara itu dalam G aksen juga dapat dibentuk suatu image ya dari teori himpunan ya. Kalau Anda punya suatu fungsi dari himpunan satu ke himpunan yang lain, maka Anda bisa menghimpun elemen-elemen di dalam kodomain yang punya kawan di G. Karena kalau fungsi itu kan tidak semua elemen di dalam kodomainnya itu harus punya kawan di dalam G. Kalau kita himpun, itu adalah image F yang dinotasikan dengan imf itu. Nah, ini adalah himpunan semua G aksen di dalam G aksen yang bagaimana terdapat G di dalam G yang Fg ini sama dengan G aksen. Ini masih ada kekeliruan dikit ya, typo ya, yang dapat ditunjukkan bahwa image F juga merupakan subgrup walaupun tidak seperti kernel F. Kalau kernel F itu selalu normal, kalau image F itu belum tentu normal. Nanti Anda bisa lihat contohnya ya, saya kira seperti itu. Nah, sebelum kita ke teorema utama homomorfisme, mari kita lihat contoh dulu bagaimana menghitung kernel F ya untuk membuat Anda lebih jelas kernel F itu kayak apa toh. Nah, yang pertama adalah contoh yang menginspirasi kita tadi, yaitu fungsi eksponensial yang dapat dipandang sebagai homomorfisme dari R plus ke R plus terhadap perkalian gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung kernel F itu adalah X anggota R, di mana Fx sama dengan 1. Karena elemen satuan di R plus kan 1. Jadi X di dalam R, di mana E pangkat X sama dengan 1. Ini X dalam R, tentu saja E pangkat X sama dengan 1 itu hanya dipenuhi oleh X sama dengan 0. Ya, kalau Anda lihat grafiknya itu ya, kalau Anda lihat grafiknya kan dia memotong apa? Ya, kalau Anda lihat itu ya, jadi E pangkat X sama dengan 1 itu kan hanya dipenuhi oleh satu nilai X sama dengan 0. Jadi kernel F itu hanya memuat elemen netral. Jadi kernel F itu tadi kan selalu memuat elemen netral ya, tapi dia bisa memuat yang lain. Dalam hal ini, kernel F itu hanya memuat satu elemen netral. Nah, lebih lanjut, mengingat setiap A bilangan positif, maka ln A juga ini, nanti Anda dapat menyimpulkan bahwa image F itu adalah seluruh R plus, juga bisa dilihat dari gambarnya gitu ya, dari gambarnya tadi. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, determinan tadi kan sudah kita lihat bersama merupakan homomorfisme dari GL2R ke R star ya. Ini tidak saya tuliskan operasinya, Anda sudah tahu ya, ini GL2R operasi perkalian terhadap matriks. R plus R star itu adalah operasi perkalian dalam bilangan-bilangan real. Kernel dari fungsi homomorfisme determinan ini itu adalah matrik-matrik berukuran 2 kali 2 di GL2R
yang nanti apa? Determinannya sama dengan apa? 1 tentu saja. Karena elemen satuan di R star itu adalah 1. Nah, ini adalah tentu saja kernel dan determinan ini adalah himpunan matriks A, B, C, D yang AD dikurangi BC-nya sama dengan apa? 1. Nah, kalau Anda lihat jadi apa? Kernel determinan ini elemennya itu tidak hanya 1 saja, bisa yang lain gitu ya. Nah, sekarang kalau kita hitung image-nya ya. Image-nya itu adalah seluruh apa? R star-nya. Mengapa? Karena kalau Anda mengambil sembarang A, itu Anda bisa membentuk matriks berukuran 2 kali 2, A0, 01, yang memenuhi apa? Determinannya sama dengan A. Jadi ini adalah contoh yang kernel dari determinannya tidak sama dengan, tidak hanya singleton elemen kita saja. Oke. Nah, dari uraian di atas, coba kalau kita lihat kesimpulannya ya, jika kita mempunyai suatu homomorfisme F dari G ke G aksen, maka akan terbentuk 3 struktur grup, yaitu apa? Kernel F, subgrup normal di G, image F, subgrup di dalam G aksen, kemudian Anda juga mempunyai grup faktor G per kernel F. Jadi begitu Anda mempunyai homomorfisme grup, Anda akan punya 3. Ya, Anda akan mempunyai apa? 3 grup baru. Kernel F, image F, grup faktor G per F. Pertanyaannya adalah, ya, jadi matematik itu problem solving. Setelah menyelesaikan ini, kemudian Anda punya kenyataan ini, Anda wajib bertanya, memunculkan problem. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara 3 struktur grup tersebut? Karena itu datanya dari barang yang sama, datanya dari homomorfisme F yang sama. Jadi wajib kita tanyakan, ada nggak ini hubungannya? Nah, jawabnya itu tadi, itu yang nanti akan terjawab pada teorema utama homomorfisme grup. Ya, jawabnya adalah ya. Yaitu apa? Secara struktur, grup faktor G per kernel F itu sama dengan grup image F. Ya, sama dalam arti isomorf. Nanti kita akan tunjukkan apa maknanya isomorf itu tersebut. Ya, jadi ini yang dinyatakan dalam teorema utama homomorfisme grup. Namun untuk itu terlebih dahulu ya kita akan lihat dulu sebelum kita masuk ke sana. Nah, kalau kita mempunyai suatu fungsi dari himpunan ke himpunan yang lain, kita bisa mendefinisikan fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif. Nah, berdasarkan sifat F, fungsi F tersebut, homomorfisme dari G ke G aksen itu dapat kita bedakan atas 3 sebenarnya. Yaitu apa? Monomorfisme, kalau F-nya injektif, epimorfisme, kalau F-nya sebagai fungsi itu dia surjektif, isomorfisme, kalau F-nya bijektif. Nah, kemudian nanti kita beri nama, kalau kebetulan G sama dengan G aksen, maka homomorfisme F itu kita sebut dengan endomorfisme. Kalau G sama dengan G aksen dan sekaligus dia bijektif, kita sebut dengan automorfisme. Nah, kalau kita mempunyai 2 buah grup G dan G aksen, jika antar 2 grup itu dapat dibuat suatu isomorfisme, maka kita katakan G isomorf dengan G aksen. Dan dinotasikan dengan G isomorf G aksen. Tambahnya seperti itu ya. Dalam keadaan ini, maka struktur G akan sama dengan struktur G aksen. Maksudnya apa? Kalau G-nya berhingga, G aksen juga akan berhingga. Kalau G-nya komutatif, G aksen juga komutatif. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi apa keuntungannya kalau kita mempunyai apa? 2 buah grup, kemudian kita bisa membuat isomorfisme antar 2 grup itu, maka apa? Kalau kita lihat
di dalam satu grup itu sifat tertentu, maka sifat itu juga akan terbawa ke grup G aksennya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang ini hanya untuk apa ya, membantu ya. Jadi kita belum sampai ke teorema utama homomorfismanya. Jadi teorema 2 ini adalah ciri-ciri ya. Teorema 2 ini adalah ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dari homomorfisme yang injektif. Ciri-ciri monomorfisme. Kalau ciri-ciri dari epimorfisme udah clear ya, yaitu apa? Image-nya itu sama dengan seluruh G aksennya. Sementara kalau untuk syarat penuh dan monomorfisme ini yang perlu kita lihat bersama di sini. Coba kalau kita lihat tadi. Contoh pertama ya. Fungsi eksponensial f dari R ke R plus dengan fx sama dengan e pangkat x tadi untuk setiap x dalam R. Dari kalkulus kita sudah tahu merupakan fungsi injektif. Dengan kata lain dia merupakan monomorfisme. Dari contoh tadi ternyata kernel f itu hanya memuat satu elemen saja, yaitu singleton 0. Ya. Nah, teorema 2 ini mengatakan bahwa secara umum dapat ditunjukkan, jadi yang di atas itu hanya ide saja. Nah, secara umum dapat ditunjukkan bahwa apa? Kalau kita mempunyai homomorfisme f dari G ke G aksen, maka f itu merupakan monomorfisme jika dan hanya jika kernel f-nya itu hanya memuat elemen netral saja. Ya, jadi teorema 2 itu akan dipakai untuk kita membantu kita nanti sebenarnya untuk menunjukkan bahwa bagaimana teorema utama homomorfisme. Nah, teorema utama homomorfisme grup ini mengatakan begini. Jika f dari G ke EG aksen merupakan suatu homomorfisme grup, maka tadi kan terbentuk apa? 3 ya. Kernel f, image f. Karena kernel f-nya normal, maka kita bisa membentuk grup faktor G per kernel f. Nah, dari G per kernel f grup faktornya itu, kita akan bisa membuat fungsi, yaitu apa? Koset G kernel f itu dikawankan dengan apa? Fg untuk setiap G di dalam G kernel f di dalam grup faktornya tadi. Nah, bagaimana membuktikannya? Saya tidak akan buktikan di sini. Nah, kita harus menunjukkan bahwa f aksen ini well defined. Tidak cukup, jangan dibiarkan. Kita harus yakin bahwa dia merupakan fungsi. Fungsi itu kan harus apa? Setiap elemen di dalam G per kernel f itu punya kawan di sana. Ya, punya kawan di G aksen. Di image f, mudahnya gitulah ya. Nah, tapi kita harus yakin bahwa dia well defined karena kita mengawankan kelas dengan suatu elemen. Sementara menyatakan suatu kelas itu kan tidak secara tunggal. Kita sudah tahu bahwa G1 kernel F sama dengan G2 kernel F itu tidak berarti G1 sama dengan G2. G1 kernel F sama dengan G2 kernel F jika dan hanya jika G1, G2 anggota kernel F. Kita sudah bicara pada waktu bicara subgroup gitu ya. Nah, nanti kita harus menunjukkan bahwa nanti kalau dua kosetnya itu sama, maka nanti petanya itu akan sama, yaitu Fg1 sama dengan Fg2. Yang selanjutnya, Anda harus tunjukkan bahwa F aksennya itu homomorfisme. Itu apa? Peta dari hasil operasi dua buah koset itu sama dengan hasil operasi masing-masing petanya, yaitu apa? F aksen G1 kernel F, G2 kernel F itu harus sama dengan F aksen G1 kernel F dioperasikan F aksen G2 kernel F. Dan yang ketiga harus tunjukkan dia apa? Injektif. Nah, untuk menunjukkan injektifnya itu Anda bisa menggunakan ini, tapi bisa juga dengan menggunakan syarat perlu dan cukup tadi. Itu Anda menunjukkan bahwa kernel F aksen itu hanya memuat satu elemen saja, yaitu apa?
kernel F. Kernel F itu harus sama saja dengan EG1 kernel F. Nah, F aksen ini surjektif ya, nanti saya kira harus Anda tunjukkan seperti. Jadi kalau Anda mengambil sembarang Y di dalam image F, nanti Anda harus menunjukkan ada G di dalam kernel F yang nanti petanya sama dengan apa? Y. Saya kira kita tidak akan terlalu buktinya tidak kita bahas di sini. Kita ilustrasinya. Jadi teorema utama homomorfisme grup itu dapat diilustrasikan seperti ini. Kalau Anda punya G, Anda punya G aksen, Anda punya image F sudah jelas, Anda akan punya kernel di dalam G ya. Jadi ini kurang kernel G di sini. Nah, karena kernel G ini suatu homomorfisme, suatu grup normal, maka dapat dibuat G per kernel F. Nah, di sini G per kernel F itu anggotanya adalah koset-koset. Nah, Anda sudah tahu bahwa dari G ke G ke kosetnya, ke grup faktornya ini dapat dibuat homomorfisme apa? Natural P, mengawarkan G dengan G kernel F. Nah, ini Anda akan bisa membuat F aksen tadi. F aksen yang mengawarkan G per kernel F itu dengan FG. FG itu datangnya dari mana? Dari G yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau menggunakan diagram Venn ya, mungkin untuk memudahkan. Nah, bisa juga dengan menggunakan diagram komutatif berikut ya. Jadi kalau Anda punya F dari G ke image F, kalau ke G aksen juga boleh gitu ya. Ini nanti akan ada G kernel F, nanti akan terdapat dengan tunggal F aksen ya, yang membuat diagram ini komutatif, yaitu apa? Itu apa? Jadi membuat diagram ini komutatif yaitu apa? F aksen P sama dengan apa? F ya. Ini kalau ini kan dari sini ke sini kan bisa dibuat komposisi gitu ya. Nah, ini akan sama dengan F. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema utama homomorfisme grup tersebut, kita akan dapat membuat suatu kesimpulan ya. Jika G dan G aksen sebarang grup dan N merupakan subgrup normal dari G, maka grup faktor G per N ini isomorf dengan G aksen jika memenuhi apa? F, jika homomorfisme grup F ini merupakan suatu fungsi yang surjektif ya, merupakan suatu epimorfisme dan kernelnya sama dengan seluruh N gitu. Jadi bisa kita untuk memudahkan ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan ada suatu grup faktor dia isomorf dengan grup yang lain, Anda bisa lakukan dengan membuat suatu homomorfisme F dari G ke G aksen yang surjektif. Karena kalau membuat ini langsung biasanya agak sulit. Tapi kalau membuat homomorfisme yang surjektif itu menjadi lebih mudah. Tapi trade-off-nya, kernel F-nya itu harus sama dengan N. Itu trade-off-nya itu seperti itu ya. Nah, ini pustaka-pustaka yang mungkin bisa nanti menjadi inspirasi Anda kalau ingin memperjelas gitu ya. Nah, ini pada kesempatan ini saya harus mengucapkan terima kasih atas sharing yang kita lakukan hari ini bisa terlaksana karena adanya komunikasi yang bagus ya antara komunitas peminat aljabar. Di sini ada Pak Amir ya, Pak Amir dari Unhas ketuanya, dan juga dari ULM yang menyediakan fasilitasnya Zoom ini dari wilayah Kalimantan ya. Ini bagian dari kegiatan IndoMS dan kami yang dari UGM. Saya kira itu Pak Idris, terima kasih sharing dari saya cukupkan sekian. Saya kira saya stop sharing dulu aja ya, nanti karena diteruskan Mbak Naimah dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sri Wahyuni. Kami sangat antusias mendengarkan paparan tadi dan inspirasinya sangat banyak. Walaupun kami bukan dari bidang aljabar, tapi gaya penyampaian dari fenomena membawa ke abstraksi atau generalisasi bisa ditularkan ke bidang-bidang yang lain juga gitu. Jadi mungkin itu juga bisa membawa mahasiswa dari hal-hal yang sederhana ke hal yang lebih tidak nampak gitu, tapi tetap bisa dijangkau secara matematika. Itu yang hal utama yang bisa kita lihat dari paparan
hari ini, juga di minggu yang lalu gitu. Baik, kita sambung kembali ke pemateri yang kedua. Nanti untuk sesi pertanyaan langsung digabung, jadi kami langsung saja di materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Naimah Hijriyati, doktor baru dari S3 yang ditempuh di UGM. Beliau adalah seorang staf pengajar matematik di Universitas Lambung Mangkurat, jadi tempat kami. Riwayat pendidikan beliau, S1 diselesaikan di IPB Bogor, kemudian dilanjutkan S2 di UGM Yogyakarta, dan selanjutnya yang terakhir dan baru beliau selesai juga di UGM, sangat mendalami materi-materi dengan topik aljabar, terutama terkait dengan teori representasi dan sekitarnya. Tanpa panjang lebar, kami persilahkan Ibu Dr. Naimah Hijriyati untuk menyampaikan materi hari ini. Terima kasih kepada Pak Idris. Suara saya terdengar jelas? Baik, Bu. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kebetulan saya hari ini dipaksa Bu Yuni untuk menjadi sedikit mempresentasikan apa yang saya ketahui, walaupun sebenarnya apa yang saya sampaikan mungkin Bapak Ibu dosen semua di seluruh Indonesia, terutama para dosen aljabar itu sudah tahu semua mengenai yang akan saya sampaikan hari ini dan sudah dipelajari. Mungkin adik-adik mahasiswa juga semuanya sudah mempelajari tentang ini. Saya akan mencoba saja untuk menjelaskan dengan cara saya. Semoga ini bermanfaat apa yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung saja. Saya coba sharing dulu. Sudah terlihat? Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Saya akan melanjutkan materi dari Ibu Prof. Sri Wahyuni yang Ibu tadi menyampaikan mengenai memperkenalkan tentang homomorisme grup, dan saya akan mencoba untuk mengaplikasikan teorema utama homomorisme grup yang disampaikan yang di akhir tadi. Oke, ini di sini saya menjadi tiga topik besar, yaitu teorema utama homomorisme grup yang kemudian teorema isomorisme grup kedua dan teorema isomorisme grup yang ketiga. Nah, tadi Bu Yuni pakai eksponensial, kita kembali ke yang waktu pertemuan yang minggu kemarin bicara the power of Z. Saya mengawali dari sini, supaya nanti mempermudah kita untuk mengaplikasikan teorema, harapannya akan mempermudah kita untuk memahami aplikasi dari TUHG tadi. Oke, yang kita sudah ketahui, Z plus yang kemarin dikenalkan itu merupakan suatu grup. Kemudian 3Z yang kemarin dari Pak UH itu menyatakan bahwa 3Z itu merupakan subgrup normal dari Z. Sehingga kalau kita punya suatu subgrup normal dari suatu grup, maka kita bisa membentuk grup faktor. Dalam ini adalah Z per 3Z. Ini adalah himpunan elemen dari Z per 3Z. Kemudian yang kita ketahui juga bahwa Z3 ini adalah himpunan bilangan modulo 3, yaitu yang elemennya adalah 0 bar, 1 bar, dan 2 bar. Ini adalah membentuk suatu grup juga dengan operasi penjumlahannya merupakan operasi penjumlahan modulo 3. Bisa kita lihat di sini Z per 3Z, grup faktor Z per 3Z itu kan elemennya ada 3. Kemudian di Z3 sendiri itu elemennya juga 3. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini, kita bisa menyatakan, pertanyaan yang muncul apakah ini merupakan suatu yang isomorf antara Z3Z dengan Z3? Apakah bisa dibentuk suatu isomorfisme dari Z3Z ke Z3? Itu pertanyaan yang ingin yang menjadi pertanyaan kita. Nah, dari sini saya kembalikan ke teorema utama homomorisme grup tadi, TUHG. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wahyuni bahwa grup faktor G
kernel F itu akan isomorf dengan image F pada saat F-nya adalah suatu homomorfis dari G ke G aksen. Nah, menggunakan sifat yang ini, kita akan mencoba membuktikan pertanyaan yang tadi, apakah ini adalah Z per 3Z itu akan isomorf dengan Z3. Oke. Kemudian dari pemaparan Prof. Sri Wahyuni tadi yang bagian akhir itu menyatakan bahwa G per N akan isomorf dengan G aksen, dengan N-nya itu adalah subgroup normal dari G, itu jika dan hanya jika kita bisa membentuk suatu homomorfisme grup yang surjektif, kemudian kernel F-nya itu sama dengan N. Kita akan mencoba membawa ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Pertama kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu F dari Z ke Z3 dengan definisi Fx sama dengan X bar. Nah, di sini itu bisa kita jabarkan sebenarnya, yaitu 3K, jadi semua kelipatan 3 itu dibawa ke 0, kemudian 1 plus 3K itu dibawa ke 1 bar, 2 plus 3K dibawa ke 2 bar. Ini mohon maaf, ini seharusnya F. Kemudian harus kita tunjukkan tadi bahwa F-nya itu well defined, itu yang pertama, karena kita membentuk. Jadi yang pertama adalah kita buktikan bahwa F-nya well defined, yaitu kita ambil sembarang AB elemen dari Z, dengan A-nya sama dengan B, maka kita punya FA sesuai dengan definisinya itu adalah sama dengan A bar. Karena A sama dengan B, maka A bar itu juga sama dengan B bar, itu sama dengan FB. Dengan kata lain dia ada well defined. Kemudian harus ditunjukkan juga dia adalah suatu homomorfisme grup. Untuk menunjukkannya kita kembali ke definisi dari homomorfisme, yaitu harus tunjukkan FA plus B harus sama dengan FA ditambah penjumlahannya kebetulan penjumlahan modulo 3 FB. Nah, kita ketahui bahwa sesuai dengan definisi dari F, FA plus B itu sama dengan A plus B bar. Jadi A plus B modulo 3. A plus B modulo 3 itu sama dengan A bar plus modulo 3 B bar. Ini secara penjumlahan di modulo 3. Nah, ini sama dengan kembali ke definisi bahwa FA itu sama dengan A bar, maka ini sama dengan FA, dan B barnya itu sama dengan FB. Nah, jadi dengan kata lain bahwa F ini adalah suatu homomorfisme grup. Nah, image dari F itu sama dengan Z3. Ini bisa kita lihat semua bahwa kalau kita jabarkan tadi sekali lagi ini sama, ini semua elemen dari Z3 itu adalah punya teman di Z-nya. Sehingga bisa katakan bahwa image dari F itu adalah Z3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F itu adalah suatu homomorfisme grup yang surjektif. Dengan kata lain adalah suatu epimorfisme. Kemudian hal yang kedua yang harus kita tunjukkan adalah kernelnya. Nah, kernel dari F-nya bagaimana? Definisi dari kernel, A, semua elemen dari Z di mana dipetakan ke 0 bar. Kenapa dipetakan ke 0 bar? Karena 0 bar itu adalah elemen netralnya dari si Z3. Nah, kemudian ini sama dengan FA sama dengan A bar, ini sama dengan 0 bar. Maka A-nya sama dengan 3K. Karena yang dipetakan ke 0 bar itu adalah semua elemen dari Z yang merupakan kelipatan 3. Nah, definisi ini itu sama dengan menyatakan semua himpunan dari 3Z. Seperti itu. Berdasarkan yang penjelasan tadi, maka kita bisa nyatakan bahwa F dari Z ke Z3 dengan Fx sama dengan X bar untuk setiap X elemen dari Z merupakan epimorfisme dengan kernel F-nya sama dengan 3Z. Berdasarkan teorema utama, grup homomorfisme, maka diperoleh bahwa Z per 3Z itu akan isomorf dengan Z3. Jadi ini kita menunjukkan bahwa ini adalah isomorf dengan menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Seperti itu. Ini bisa kita gambarkan secara diagram komutatifnya seperti ini. Jadi F dari Z ke Z3, kemudian ada homomorfisme natural dari Z ke Z per 3Z, maka terdapat F aksen Z3Z ke Z3. Jadi kita tanpa melihat ini, kita bisa membuktikan bahwa Z per 3Z akan isomorf dengan Z3. Kasus ini dapat diperumum untuk sembarang N elemen dari Z. Mohon maaf, ini seharusnya Z plus. Jadi Z over NZ itu akan isomorf dengan Zn. Jadi untuk N elemen bilangan positif. Kemudian saya masuk ke isomorfisme grup kedua. Nah, sebelumnya diketahui pada beberapa referensi yang teorema utama homomorfisme grup itu disebut dengan teorema isomorfisme grup yang pertama. Nah,
karena ini dinyatakan isomorfisme grup pertama, maka pasti ada yang kedua dan ada yang ketiga. Entah itu ada yang keempat saya ini. Cuman yang selama ini yang kita kenal adalah yang pertama itu merupakan TUHG, kemudian ada teorema isomorfisme kedua dan ada teorema isomorfisme yang ketiga. Ini akan saya coba bahas satu persatu, akan saya coba kenalkan. Yang pertama lagi, sebelum saya memberikan teoremanya, saya kembali lagi ke the power of Z, supaya kita lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan teorema kedua dari teorema isomorfisme kedua dari grup. Oke, tadi tetap saya kembalikan bahwa Z itu kita ketahui juga merupakan suatu grup. 2Z plus itu merupakan subgrup dari Z. Kemudian 3Z plus merupakan subgrup normal dari Z. Walaupun sebenarnya 2Z juga merupakan subgrup normal, tapi ini kita pandang dia hanya sebagai subgrup saja. Sedangkan 3Z plusnya itu dipandang sebagai subgrup normal dari Z. Nah, dari sini apa yang kita punya? Dari sini ternyata 2Z plus 3Z itu sama dengan Z. Nah, jelas ini berarti merupakan suatu grup. Kemudian 2Z irisan 3Z itu sama dengan 6Z. Nah, 6Z ini bisa kita tunjukkan dia merupakan subgrup normal dari 2Z. Ini bisa kita buktikan. Hal ini mengakibatkan 2Z plus 3Z per 3Z itu sama dengan, yang ini tadi 2 plus 3Z sama dengan Z, ini per 3Z. Ini membentuk suatu grup faktor Z per 3Z. Kemudian 2Z per 6Z itu adalah elemennya adalah 0 plus 6Z, 2 plus 6Z, 4 plus 6Z. Nah, sama dengan waktu kita bicara teorema homomorfisme grup yang saya berikan contoh yang di awal tadi, ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah kalau kita melihat dari elemennya ini kan terlihat dia elemennya banyaknya elemennya sama. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dibentuk suatu isomorfisme atau bisa kita nyatakan apakah 2Z plus 3Z per 3Z itu akan isomorf dengan 2Z per 6Z. Ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab ini kembali kita aplikasikan teorema utama homomorfisme grup. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Kembali kita bentuk lagi. Pertama kita bentuk suatu F dari 2Z ke 2Z plus 3Z per 3Z. Dengan definisi FA itu sama dengan A plus 3Z. Untuk setiap A-nya elemen dari 2Z. Untuk menunjukkan bahwa tadi menggunakan teorema utama homomorfisme grup tadi, berarti kita sama saja dengan menunjukkan bahwa F-nya itu harus merupakan suatu homomorfisme grup yang epimorfisme, yang surjektif, ya. Kemudian kernel F-nya harus sama dengan 6Z. Karena yang mau kita tunjukkan adalah ini. Jadi 2Z ini kebetulan saya membalik dari sini ke dari kanan ke kiri. Jadi saya memetakan dari kanan ke kiri pembentukan pemetaannya. Jadi dari 2Z menuju ke 2Z plus 3Z per 3Z. Dengan ini, maka kita harus menunjukkan bahwa sekali lagi F-nya merupakan suatu epimorfisme dengan kernel F-nya sama dengan 6Z. Oke, sekarang diberikan sembarang AB elemen dari 2Z. Kita harus buktikan dia dulu adalah well defined. Berarti dengan A sama dengan B. Jika dan hanya jika B min A itu sama dengan 0. Karena B min A sama dengan 0 dan jelas 0 termuat di dalam semua subgrup dari Z, pasti termuat di dalam 3Z. Nah, kemudian menggunakan sifat koset yang telah dijelaskan Pak UH di minggu kemarin, maka kita bisa memperoleh A plus 3Z sama dengan B plus 3Z. Menggunakan kesamaan ini, maka kita bisa dapatkan FA sama dengan A plus 3Z sama dengan B plus 3Z sama dengan FB. Dengan kata lain, F-nya itu adalah well defined. Selanjutnya kita buktikan dia adalah suatu homomorfisme. Jadi FA plus B sama dengan A plus B ditambah 3Z. Dan ini adalah definisi dari penjumlahan di grup faktor, yaitu sama dengan A plus 3Z ditambah B plus 3Z, itu sama dengan FA plus FB. Dan image dari F itu adalah Z over 3Z atau Z per 3Z. Kita bisa tuliskan itu. Kemudian sekarang kita cari kernelnya. Kenapa ini saya hanya menyatakan Z per 3Z? Karena ingat sekali lagi tadi, 2Z plus 3Z itu sama dengan Z. Kemudian kernel dari F itu kita cari kembali. Kita bisa tunjukkan bahwa
semua elemen dari 2Z di mana FA sama dengan 3Z. Karena elemen netral dari Z per 3Z itu adalah 3Z. Di grup faktornya itu adalah subgrup normalnya yang merupakan elemen netralnya. Jadi FA itu sama dengan A plus 3Z, itu kembali ke definisi dari F-nya, itu sama dengan 3Z. Kemudian ini sama dengan, karena sifat dari koset kembali, maka kita punya A plus 3Z sama dengan 3Z, maka A elemen dari 3Z. Dari sini A elemen dari 2Z dengan A elemen dari 3Z. Berarti A elemen dari 2Z irisan 3Z. 2Z irisan 3Z kita peroleh itu adalah 6Z. Nah, dari sini kita punya F-nya adalah suatu epimorfisma dengan kernel F-nya itu adalah sama dengan 6Z. Berdasarkan teorema utama homomorfisme G, homomorfisme grup terbukti bahwa 2Z plus 3Z per 3Z akan isomorf dengan 2Z per 6Z. Nah, dari sini kita akan coba menjadi, kita abstraksi. Jadi, dari contoh yang tadi kita abstraksi. Pertama, Z-nya kita abstraksi menjadi sembarang grup G. Kemudian, 2Z-nya kita abstraksi menjadi sembarang subgrup H dari G. 3Z-nya kita abstraksi menjadi sembarang subgrup normal K dari G. Jadi ini kita proses abstraksi. Dari sini maka kita punya berarti hanya subgrup dari G, K-nya subgrup normal dari G, maka diperoleh H irisan K subgrup normal dari H, kemudian K subgrup normal dari HK. Tadi kan K-nya subgrup normal dari, ini kebetulan 3Z subgrup normal dari 2Z plus 3Z. Kemudian H irisan K tadi 2Z irisan 3Z subgrup normal dari si 2Z. Nah, dari sini oke, kita punya tadi H subgrup dari G, K subgrup normal dari G, maka kita punya ini tadi. Dari ini kita bisa membentuk grup faktor. Yang pertama grup faktor yang terbentuk adalah H per H irisan K, ini adalah elemennya. Kemudian HK per K, ini adalah elemen dari HK per K. Oke. Dengan menggunakan TUHG diperoleh bahwa H per H irisan K akan isomorf dengan HK per K. Nah, inilah yang disebut dengan teorema utama isomorfisme grup yang kedua. Jadi, jika H subgrup dari G dan K subgrup normal dari G, maka H per H irisan K akan isomorf dengan HK per K. Nah, sekarang ini dicoba untuk membuktikan secara umum. Tadi kan kita menggunakannya itu adalah untuk kasus tertentu, sekarang untuk secara umum. Berarti kita bentuk suatu F dari H menuju HK per K. Sama dengan saya pada saat kita bicara tadi, dari 2Z menuju ke 2Z plus 3Z per 3Z. Sama seperti ini. Cuman ini sekarang kita bicaranya adalah sudah secara umum. Jadi H menuju ke HK per K. Dengan definisinya adalah ini. Dengan teorema utama homomorfisme berarti sama dengan menunjukkan bahwa F-nya harus epimorfisme, kemudian kernel F-nya harus sama dengan H irisan K. Karena H irisan K tadi yang tadi adalah 6Z. Ini mungkin tidak saya indikan secara detail. Nah, yang pertama buktikan di I will define, saya hanya menunjukkan saja. Ternyata dia terbukti bahwa H1 sama dengan H2 menggunakan sifat koset, maka terbukti FH1 sama dengan FH2. Kemudian kita buktikan dia adalah homomorfisme grup, yaitu FH1H2 itu sama dengan FH1 FH2. Ini adalah penjelasannya seperti ini. Oke. Kemudian dia surjektif. Jadi diberikan sembarang X K elemen dari HK per K dengan X-nya elemen dari HK. Karena X elemen dari HK, maka X-nya sama dengan HK untuk suatu H elemen dari H dan K-nya elemen dari K. Jadi kita punya XK sama dengan HK, XK sama dengan H dikali K. K sama dengan HK. Kemudian jika terdapat H elemen dari H, maka memenuhi FH sama dengan HK sama dengan XK. Seperti ini. Jadi F-nya adalah surjektif. Kemudian akan kita tunjukkan dia kernelnya. Kernel dari apa? F-nya itu adalah sama dengan H irisan K. Itu yang harus kita tunjukkan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, karena F itu adalah A elemen dari H, di mana FA itu sama dengan K, kemudian
sama dengan A elemen H, di mana ini definisi dari FA itu sama dengan AK. Kemudian yang ke bawahnya itu adalah sifat dari koset, yaitu jika AK sama dengan K, maka elemen dari K, kemudian ini sama dengan H irisan K. Berdasarkan 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh bahwa H per H irisan K akan isomorf dengan HK per K. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan memperkenalkan teorema isomorfisme grup yang ketiga. Kita kembali lagi ke power of Z. Tadi sudah saya disampaikan bahwa Z merupakan suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian kita punya 3Z dengan 6Z terhadap operasi penjumlahan juga merupakan subgrup normal dari Z. Dan kita punya 6Z subset dari 3Z. Dan ini bisa kita tunjukkan bahwa 6Z itu adalah subgrup normal dari 3Z. Ini mungkin adik-adik semua ini mungkin bisa membuktikannya dengan mudah. Kemudian hal ini mengakibatkan karena ini merupakan subgrup normal dari 3Z, kemudian 3Z, 6Z merupakan subgrup normal dari Z, maka kita bisa membentuk grup faktor. Grup faktor yang terbentuk yang pertama adalah 3Z per 6Z, karena 6Z adalah subgrup normal dari 3Z. Kemudian Z per 3Z, Z per 6Z. Ini kita bisa mendefinisikan 3 grup faktor. Nah, selanjutnya kita juga bisa menunjukkan bahwa 3Z per 6Z itu merupakan subgrup normal dari Z per 6Z. Ya, kita bisa melihat ini adalah seharusnya 0 plus 6Z, 3 plus 6Z, ini jelas subset dari Z per 6Z. Bisa kita lihat ini adalah 0 plus 6Z, 3 plus 6Z termuat di dalam Z 6Z. Dan kita bisa nanti membuktikan bahwa koset kiri dari yang terbentuk dari 3Z per 6Z di dalam Z per 6Z itu adalah sama dengan koset kanan. Atau dengan kata lain nanti 3Z per 6Z merupakan subgrup normal dari Z per 6Z. Nah, akibatnya kita bisa membentuk grup faktor yang baru yaitu Z per 6Z per 3Z per 6Z. Ini saya nyatakan adalah 0, 1, 2. Seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kita bisa melihat dari sini ada 3 elemen. Tadi 0 plus 6Z sudah diambil oleh 3Z per 6Z. Kemudian 3 plus 6Z sudah diambil oleh 3 plus 6Z yang di sini bisa diambil oleh 3Z per 6Z. Sehingga sisa elemennya adalah 0 plus 6Z, 1 plus 6Z dengan 0, 1. Oh, mohon maaf. Ini grup faktor yang biasa. Ini terbentuk menjadi 3 elemen. 3 kelas, 3 koset, mohon maaf. Grup faktornya terdiri dari 3 koset. Karena dari sini adalah 2 elemen, di sini ada 6 elemen. Ya, maka terbentuk adalah 3 koset. Dari sini adalah koset yang pertama 0 plus 6Z plus 3Z per 6Z. Ini adalah 1 bar adalah 1 plus 6Z plus 3Z per 6Z. 2 bar adalah 2 plus 6Z 3Z. Mohon maaf, ini Z per 3Z. Z. Dari sini tentu akan muncul pertanyaan lagi, apakah Z per 3Z akan isomorf dengan Z per 6Z per 3Z per 6Z? Ini pertanyaan yang akan kita munculkan. Dari sini sama dengan menggunakan teorema utama homomorfisme grup, maka kita bisa membentuk, kita bentuk adalah dari Z per 6Z, dalam hal ini adalah Z per 6Z, menuju Z per 3Z dengan FA plus 6Z itu sama dengan A plus 3Z. Harus kita tunjukkan bahwa F-nya adalah suatu homomorfisme grup dan kernel F-nya sama dengan 3Z per 6Z. Nah, dengan menunjukkan ini, maka kita bisa membuktikan bahwa Z per 3Z akan isomorf dengan Z per 6Z per 3Z per 6Z. Oke, sama. Syarat yang pertama, karena kita bentuk, berarti kita harus buktikan dia well defined. Diambil sembarang A plus 6Z, B plus 6Z, elemen dari Z per 6Z. Dengan A plus 6Z sama dengan B plus 6Z. Maka kita punya sifat dari koset, berarti B min A-nya elemen dari Z, dari 6Z. Karena A min B elemen dari 6Z, kita tahu 6Z subset dari 3Z, maka berarti B min A elemen dari 3Z. Sehingga kita kembali lagi ke sifat koset, berarti A plus 3Z sama dengan B plus
3Z. Dari sini maka kita punya FA plus 6Z sama dengan A plus 3Z sama dengan B plus 3Z, berarti sama dengan B plus 6Z. Dengan kata lain dia adalah well defined. Kemudian akan ditunjukkan bahwa dia adalah suatu homomorfisme. Kita ambil dua buah elemen dari Z per 6Z, kita operasikan, ini dari FA plus 6Z ditambah B plus 6Z itu kita kembali ke definisi penjumlahan di grup faktor, itu sama dengan FA plus B plus 6Z, kemudian ini sama dengan A plus B plus 3Z, ini adalah definisi dari F-nya, kemudian ini sama dengan A plus 3Z ditambah B plus 3Z, ini adalah kembali ke definisi dari penjumlahan di operasi di grup faktornya, dan ini A plus 3Z pasti sama dengan A plus 6Z, ini plus B plus 3Z sama dengan FB plus 6Z. Nah, bisa kita lihat juga bahwa image dari F-nya itu adalah Z per 3Z. Bisa kita lihat seperti itu. Oke. Sekarang kita cari kernelnya. Kernel dari F, ya, kernel dari F-nya sama, definisi dari kernel. Kita punya semua elemen dari Z per 6Z dipetakan ke elemen netralnya dari Z per 3Z, yaitu 3Z. Ya, elemen netralnya adalah 3Z. Ini sama dengan FA plus 6Z, itu sama dengan A plus 3Z, ini sama dengan 3Z. Dengan kata lain, A elemen dari 3Z. Jadi A plus 6Z elemen dari Z per 6Z, di mana A-nya elemen dari 3Z. Sehingga kita punya, ini adalah sama dengan 3Z per 6Z. Dari sini kita punya F-nya adalah suatu epimorfisme dengan kernel F-nya adalah 3Z per 6Z. Berdasarkan TUHG, maka diperoleh Z per 3Z akan isomorf dengan Z per 6Z per 3Z per 6Z. Seperti itu. Nah, kasus ini akan kita perumum. Jadi, Z-nya diperumum menjadi G, diabstraksi menjadi sembarang G. 3Z-nya diabstraksi menjadi subnormal K dari G, dan 6Z diabstraksi menjadi subnormal H dari G. Dari sini, berarti kita punya HK subnormal di grup G, maka bisa terbentuk grup faktor, mohon maaf ini harusnya ada koma, grup faktor, dua buah grup faktor G per K dan G per H, dengan H-nya itu adalah subset dari K. Dari sini kita bisa bentuk grup faktor, yaitu pertama H-nya subnormal K, berarti terbentuk K, grup faktor K per H, kemudian bisa kita tunjukkan tadi K per H-nya adalah subnormal dari G per H. Jadi terbentuk lagi grup faktor yang baru, yaitu G per H per K per H. Oke, dari yang contoh tadi, maka bisa kita punya bahwa pada saat HK-nya merupakan subnormal di G dengan hanya subset dari K, maka berlaku G per H per K per H akan isomorf dengan G per K. Ini cara pembuktiannya, itu menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Yaitu pertama kita bentuk tadi F dari G per H ke GK. Dengan FGH itu sama dengan GK. Jadi pembuktiannya analog dengan pada saat saya buktikan dengan 2Z dengan 3Z dengan 6Z. Ini buktikan dia well defined. Kita gunakan sifat kesamaan koset. Caranya serupa dengan yang tadi. Kemudian kita buktikan dia adalah homomorfisme grup. Mohon maaf ya ada sedikit typo. Juga sama. Terbukti dia F homomorfisme grup. Kemudian akan dibuktikan dia adalah surjektif, berarti elemen GK di G per K dengan G-nya elemen dari G, maka pasti kita punya G per H, sedemikian sehingga FGH sama dengan GK. Sedikit aja. Kemudian dibuktikan bahwa kernel F-nya sama dengan KH. Nah, membuktikan kernel F sama dengan KH, berarti kita kembali ke definisi dari kernel. FAH sama dengan EGK. Oke, ini AK sama dengan EGK, berarti A-nya sama dengan K. Sebenarnya pada saat yang sebelumnya tidak saya tuliskan EG-nya di sini, karena masalah karena K biasanya dinyatakan itu adalah sebenarnya koset dari EGK, sebenarnya seperti itu. Berarti A-nya elemen dari K, ini adalah sama dengan KH. Berarti AH di mana A-nya elemen dari K itu akan menghasilkan grup faktor KH. Oke, berdasarkan
1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa mendapatkan bahwa G per H per K per H-nya itu adalah isomorf dengan G per K. Seperti itu. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Naimah Hijriati atas pemaparan materi yang kedua ini. Dan kita masuk di sesi tanya jawab, dan kami lihat di forum chat ini cukup antusias para peserta berdiskusi. Namun saya lihat beberapa ini pertanyaan yang memang ditujukan langsung kepada kedua pemateri hari ini. Yang pertama saya lihat dari Bapak Ilham Wingi. Pertanyaan ini ditujukan kepada Profesor Sri Wahyuni. Termotivasi dari fungsi eksponensial yang mengawetkan operasi tambah pada bilangan real yang dilengkapi dengan operasi tambah itu, pengawetannya pada R plus dengan yang dilengkapi dengan operasi kali. Nah, dengan bentuk itu, bagaimana menjelaskan kepada mahasiswa kesamaan struktur dari dua struktur itu, yaitu R dengan operasi plus dan R plus dengan operasi kali. Mohon penjelasan lanjutan kepada Prof. Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Mas Idris. Ini pertanyaannya Pak Ilham ini nggak mudah ya nih ya. Jadi kalau kita tadi kalau kita kembali ke dua struktur grup itu dikatakan isomorf kalau ada suatu isomorfisme dari grup yang satu ke grup yang lain. Tadi saya beri sedikit kayak tambahan ulasan bahwa makna dari sama itu dalam tanda petik gitu ya. Jadi tidak sama persis itu kalau samanya dari sisi struktur aljabar gitu ya. Kalau kita rasakan itu ya, kalau G per kernel F kan anggotanya koset gitu ya. G per kernel F itu anggotanya koset. Sementara image F itu anggotanya adalah bagian dari G aksen yang anggotanya itu tidak selalu berupa suatu kelas ya. Jadi nampak kan beda banget itu kan, jadi tidak sama. Dari kata himpunan itu, dari definisi himpunan itu jelas tidak sama. Karena yang satu anggotanya koset, yang satu anggotanya itu adalah elemen-elemen dalam G aksen yang bukan merupakan sebuah koset-koset gitu ya. Jadi ini maknanya di sini isomorf itu adalah dari sisi struktur aljabar. Ini terima kasih ke Mas Adit itu ya, sudah memberi tambahan keterangan gitu ya. Jadi kesamaan struktur itu secara matematis dimaksudkan bahwa objek struktur itu sama saja. Jadi kalau kedua objek itu sulit itu ya, misalnya G per kernel F itu kan dibayangkan kan sulit itu. Nah, itu karena dia isomorf, maka kita bisa pelajari image-nya saja gitu loh, Pak Ilham. Yeah. Nah, itu jadi saya kira itu itu dari sisi fungsinya untuk mempermudah. Tapi kalau kembali ke yang tadi, kebetulan contoh yang kita motivasi dari awal itu adalah fungsi eksponensial, sudah kita ketahui dia injektif ya, karena kernelnya hanya memuat satu elemen saja, kemudian dia surjektif karena setiap bilangan real positif itu akan selalu dapat dicari petanya ya, kawannya di bilangan real gitu ya, yaitu dengan menggunakan L-nya itu. Nah, itu memang menjadi tidak mudah kalau mahasiswa misalnya, atau kalau kita ingin menerangkan bahwa ini secara struktur itu sama dalam arti itu adalah strukturnya. Kalau elemennya jelas beda, himpunannya jelas beda, tetapi secara struktur itu sama. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat himpunan bilangan real, grup bilangan real terhadap penjumlahan itu anggotanya itu kan tak hingga. Itu anggotanya alep ya itu ya. Alep nol ya itu denumerable yang terkecil itu ya bilangan.
Nah, itu nanti R plus itu juga alat banyaknya elemen adalah apa? Sama. Jelas elemen satuannya kan beda. Elemen satuannya di sini 0, di sana elemen satuannya adalah 1. Jadi beda. Tetapi kedua secara keseluruhan R plus dan R plus terhadap perkalian itu adalah secara matematis, secara struktur aljabar dia itu sama. Nanti misalnya kita kesulitan gitu ya mencari suatu sifat. Misalnya contohnya apa? Kalau R plus terhadap perkalian itu grup siklis enggak gitu loh misalnya. Siklis apa enggak? Itu kan mungkin menunjukkan siklisnya lebih sulit daripada menunjukkan R plus terhadap penjumlahan itu siklis gitu loh misalnya, seperti itu. Jadi Jadi kalau di sini siklis maka di sini siklis. Kalau di sini berhingga di sini maka berhingga. Kalau di sini dari bawah itu bisa di sifatnya. Jadi elemennya beda, tapi sifatnya mereka sama. Jadi misalnya seperti itu. Saya kira ini kalau untuk kayak kita bagi yang interest terhadap pendidikan itu memang ini bisa menjadi objek gitu loh Pak Ilham. Bagaimana kita melakukan penelitian tentang bagaimana mengajarkan dua struktur itu isomorf. Bisa diskusi Pak Ilham suatu ketika, terutama untuk yang pendidikan itu ya. Seperti pertanyaannya Mas Ilham nanti bisa dijawab oleh Mbak Naimah mungkin ya. Yang di bawah itu juga ada kaitannya dengan pendidikan ini karena Pak Ilham itu kan di UNP ya itu. Jadi terkait dengan refleksi ya Pak Ilham ya. Saya kira itu perlu juga. Jadi nanti dari forum seperti ini kita nanti mungkin bisa membuat kayak diskusi yang terkait dengan pembelajarannya begitu ya. Jadi saya belum sepenuhnya bisa menjawab yang pertanyaan awalnya dari Pak Ilham, yaitu terkait dengan bagaimana ke mahasiswa. Yang jadi repot kan ke mahasiswanya. Kalau ke kita nggak ada masalah ya Pak Ilham ya. Iya, Bu. Tapi ke mahasiswa itu yang menarik gitu ya. Itu saya kira sudah banyak ya penelitian tentang pengajaran aljabar yang seperti itu. Saya kebetulan ikut komunitas ICME ya, International yang commission ya. Itu saya ikut komunitas itu ternyata banyak sekali pembelajaran. Kalau saya kan baru kayak semacam bagaimana supaya mahasiswa mudeng gitu. Tapi teknik-teknik pembelajaran seperti apa itu mungkin. Seperti yang nanti mungkin Mbak Naimah ada pertanyaan dari Pak Ilham itu ya, yang di bawah itu refleksi itu saya kira ini lebih ke bagaimana pembelajaran ya Pak Ilham ya. Jadi dari satu teorema 1, teorema 2, teorema 3 kita bisa nggak membuat kayak semacam suatu kesimpulan interpretasi atau refleksi begitu ya Pak Ilham ya. Jadi apakah kita bisa membuat suatu kayak semacam analogi atau apa? Saya kira itu Pak Ilham belum sepenuhnya mungkin menjadi PR untuk saya juga ini. Saya yang memunculkan fenomenanya, tapi ternyata nggak mudah itu ya. Tapi saya lagi berpikir mungkin kaitannya dengan kesiklisannya atau apa begitu loh mungkin. Ya. Karena yang dibandingkan itu sifatnya, bukan elemennya, sifatnya itu. Begitu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Ilham. Ya. Terima kasih Prof. Sri Wahyuni atas uraian yang sangat menarik bagi semuanya, dan dari beberapa hal tadi juga sebenarnya juga memancing pertanyaan-pertanyaan yang lain, walaupun tentunya tidak terlalu pertanyaan juga gitu. Hampir kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Aditya yang juga banyak memberikan penjelasan di forum chatnya ini juga merupakan rasa tanggung jawab beliau sebagai wakil ketua KPA. Terima kasih banyak juga telah menghidupkan forum chatnya. Dan ini kalau tadi Prof. Sri Wahyuni menyampaikannya dengan memulai dari fenomena dan menunjukkan abstraksi, dan ditunjukkan lagi bahwa fenomena tadi nggak tunggal, ternyata ada contoh-contoh yang lain gitu. Nah ini kita lihat dari Bapak Peri Zakaria. Jadi beliau antusias dengan materi homomorfisme dan isomorfisme pada hari ini. Kata beliau ini materi yang sangat menarik,
Dan sebenarnya pertanyaannya ditujukan ke umum, tapi lebih khusus kepada kedua pemateri hari ini, Prof. Sri Wahyuni dan Bu Naimah, apakah bisa menunjukkan ini beberapa kegunaan konsep dari tentang homosisme dari homosisme, tentang ini kegunaannya dalam perhitungan mungkin untuk matematik terapan atau yang lainnya gitu, atau ada gambaran seperti apa? Kami sampaikan yang pertama kepada Prof. Sri Wahyuni. Ya, terima kasih. Untuk yang penerapannya itu masih disimpan nih nanti untuk Mas Adit ini pada seri 3 ya, pada sesi 3 ya. Jadi kita mendesain seri 1 ini mulai dari grup, subgrup, kemudian grup faktor. Jadi grup, kemudian di dalamnya bisa ada subgrup, kemudian bagaimana kita membuat bangunan baru dari grup dan subgrup ini. Jadi kalau kita itu kalau kita rumah tangga gitu ya. Ini kan ada orang tua, ada anaknya, kemudian bisa nggak membuat bangunan baru gitu ya. Ini bahasa sehari-hari, bahasa psikologi gitu ya. Nah, ini kalau kita punya grup, kemudian bisa grup faktor. Kemudian pada hari ini homomorfisme. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Idris itu fenomenanya itu tidak hanya satu ya. Bisa kita itu untuk menerangkan grup itu. Ini nanti juga teman-teman yang mungkin di IKIP itu ya, di pendidikan itu juga perlu diskusi gitu. Fenomenanya apa tepat ya? Yang Bu Wahyuni itu pakai eksponensial. Apakah tidak lebih tepat misalnya yang R2 ke R3 ke R2 saja itu gitu. Mungkin lebih mudah gitu loh. Jadi mungkin saya itu kalau yang R3 ke R2 saya berpikir itu kayak apa ya? Kayak sama penjumlahnya itu sama itu loh, tapi sebenarnya orang bisa membayangkan juga, tapi tandanya lambangnya itu jumlah, sama-sama jumlah gitu loh. Jadi saya agak khawatir. Sementara kalau yang eksponensial itu yang satu itu operasinya penjumlahan, yang satu operasinya perkalian. Jadi saya merasa adik-adik mungkin lebih mudah gitu nanti akan menangkapnya. Jadi ini nanti menjadi PR kita. Itu bisa menjadi penelitian loh, teman-teman yang bekerja di FKIP, pendidikan itu dari bagaimana memilih fenomena yang menjadi latar belakang begitu ya. Jadi ini menjadi penelitian yang kayak bisa exciting juga. Jadi nanti bisa dibandingkan. Kalau sementara ini itu hanya membandingkan katakanlah pembelajaran biasa dengan pakai PBL, dengan pakai apa, ini mungkin penelitian yang terkait dengan, saya nggak tahu di dalam pendidikan itu ini dinamakan apa ya, penelitian area di mana kita itu bagaimana kita memilih fenomena yang paling tepat seperti itu. Saya kadang-kadang berpikir lebih enak R3 dan R2 saja ya, tapi kok tandanya sama gitu. Terus yang pada kuliah yang lalu, pada waktu grup kita bicara tentang fenomenanya, saya mulai dari Z plus gitu, Z terhadap penjumlahan ya, Z terhadap penjumlahan. Tapi ternyata kalau saya pas mungkin adik-adik nggak memperhatikan atau gimana, pada waktu saya minta membuat contoh grup itu ternyata bukan definisikan grup, yang ditulis itu Z itu loh. Kayaknya yang terngiang-ngiang malah fenomenanya, bukan definisinya itu, bukan yang definisikan itu. Itu sesuatu yang kemudian untuk yang terkait dengan aplikasi itu nanti Mas Adit aja ya. Kalau kita di sini sedang mencoba, Bu Indah itu dengan Pak Fred Eserman dari Singapura itu melihat yang bagaimana aplikasinya. Pak Adit sudah menerangkan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, pada waktu Anda membuat PIN untuk ATM Anda, pada waktu Anda membuat kata kunci itu kan sebenarnya juga merupakan sebuah aplikasi ya, tapi masuknya ke sana itu memang yang butuh waktu, butuh energi. Nanti Pak Adit aja. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi saya merasa terus terang saja dalam forum ini bisa memancing kesadaran teman-teman, karena ternyata tidak hanya mahasiswa ya, karena juga banyak Bapak Ibu dosen, memancing kesadaran teman-teman seperti apa yang saya merasa rasakan sebenarnya, supaya nggak terlalu abstrak gimana nih. Kita coba dari fenomena, tapi milih fenomenanya itu yang mana, itu juga energi tersendiri. Saya kira kita belajar bersama-sama gitu ya. Terima kasih Pak Idris.
Kayaknya ada pertanyaan untuk Mbak Raimah, monggo kalau. Ya, terima kasih Prof. Sri Wahyuni. Untuk yang ini tadi Bu Naimah bisa menambahkan beberapa hal atau seperti apa? Silakan Bu Naimah. Iya, terima kasih Pak Idris. Sebenarnya kalau kita bicara aplikasi, kebetulan sih yang saya geluti kan kebetulan ada bicara teori representasi sebenarnya. Teori representasi itu sebenarnya banyak sekali digunakan terutama untuk bicara coding. Kalau kita bicara teori coding dikaitkan dengan teori grup, itu sangat terikat karena masalahnya di sana kita bicara homomorfisme grup dari grup berhingga ke GLNR. Jadi bukan GLNR tapi GLNC. Jadi grup dengan elemennya adalah semua matriks invertible berukuran n kali n dengan entry-nya adalah di kompleks. Jadi dasarnya untuk coding sebenarnya orang kalau mau mengembangkan ini menjadi masih diteliti orang. Kalau kita mau bicara ke teoritisnya sebenarnya bicaranya ke teori representasi sebenarnya. Di sana bisa kelihatan bahwa ternyata bisa pembentukan teori coding menuju ke sana sebelum orang menggunakan itu kan bicaranya adalah karakter. Nah, karakter itu sebenarnya dasarnya adalah homomorfisme grup seperti itu. Jadi itu salah satu kegunaan dari secara teorinya salah satu kegunaan dari homomorfisme sebenarnya seperti itu. Di teori representasi yang saya pelajari saat ini seperti itu. Nah, tadi Pak Ilham, saya agak bingung juga nih yang masalah refleksif, Bu. Ini apa maksudnya itu? Apakah maksudnya teorema yang isomorfisme kedua ketiga itu apakah maksud dari refleksif ini maksudnya apakah bisa menggunakan teorema utama dibayangkan menggunakan teorema utama homomorfisme grup seperti itu kah, Pak Ilham? Saya lihat kan ada teorema dasar, teorema utama, ya. Utama, lalu menurunkan menjadi teorema yang kedua dan ketiga. Ada cara kerja saya lihat. Pertama, misalnya di depan mahasiswa, kalian buat dulu yang mana subgrup normalnya, ya. Membuat grup faktor itu harus kernelnya. Jadi prinsip-prinsip itu yang biasanya saya berikan ke mahasiswa supaya yang tadinya semrawut itu bisa menjadi lebih sistematis dalam pikiran anak gitu. Jadi cara kerja itu mungkin ada yang sama. Oh, ini yang sama ini cara kerjanya. Jadi untuk teorema yang berikutnya juga menggunakan ini, cari dulu subgrup normal, lalu cari kernel gitu. Itu betul. Mungkin yang saya tangkap. Iya, betul Pak. Jadi memang kita mengarahnya itu dasarnya ke yang diarahkan ke TUHG-nya. Jadi kita membuktikan teorema kedua dengan teorema ketiga itu diarahkan ke TUHG-nya seperti itu. Oh ya, dari teorema utamanya Bu ya? Iya, betul. Jadi kita mengarah ke sana. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Idris. Ya, baik. Terima kasih atas respon dari seluruh peserta dalam diskusi kita hari ini, dan ini saya rasa menjadi lebih hidup gitu. Dan terima kasih banyak kepada kedua pembicara, Prof. Sri Wahyuni dan Bu Dr. Naimah Jayati. Berkah untuk Ibu berdua, jadi telah berbagi ilmu dan berusaha untuk membuat hal-hal yang abstrak menjadi lebih mudah difahami, dan itu usaha keras dan kami banyak belajar hari ini. Dan selanjutnya kami menyapa kembali Mas Uha untuk menyampaikan kuis yang kedua hari ini. Saya persilahkan Mas Uha. Oke, terima kasih Pak Idris. Ya, jadi ini kuisnya yang minggu lalu sudah ada pemenangnya ya, satu ya. Jadi untuk yang belum menang bisa mencoba lagi. Saya izin share. Untuk soalnya kurang lebih mirip-mirip saja seperti yang lalu. Jadi pertama berkaitan dengan keterhinggaan, ya kan? Kalau yang minggu lalu kan juga ada berhingganya di bagian depannya. Terus yang kedua berhingga siklis kan juga sama kan? Jadi saya buat flavornya kurang lebih sama. Terus yang ketiga tentang komutatifnya. Nah, untuk jawabannya supaya lebih memudahkan saya buatkan link baru.
Jadi mirip seperti yang lama, tinggal belakangnya ada angka 2-nya. Jadi supaya tidak tertumpuk dengan yang sebelumnya. Terus untuk penilaiannya kita tunggu sampai hari ini ya, hari Kamis ya, maksimal. Bisa dicoba dulu, sederhana. Dan perlu saya ingatkan lagi, jadi yang boleh ikutan itu tidak hanya mahasiswa ya, jadi dosen juga boleh ikutan. Bapak Ibu dosen silahkan kalau misalkan mau nyoba. Tapi kalau Bapak Ibu dosen ya tentunya alasannya harus berbeda lah, harus benar-benar lebih lengkap lah. Jangan yang nebak aja. Mungkin ini saja, kalau misalkan mau di screenshot silahkan, nanti juga bisa ini dari panitia juga bisa mengirimkan soalnya ke email yang sudah terdaftar. Jadi hadiahnya lumayan loh. Eksklusif, ada tanda tangannya juga. Salah satunya bukunya. Eksklusif itu namanya kan. Yang belum ya semoga bisa mendapatkan ya untuk yang kesempatan ini ya. Karena kan cepet-cepetan kan ini kan. Siapa yang lebih cepat terus yang lebih lengkap juga kan. Oke, mungkin sekian saja Pak Idris. Sepertinya sudah cukup waktu kan untuk di screenshot juga. Oke, baik Mas Uhad, terima kasih atas penyampaian kuis yang kedua, dan semoga para peserta bisa antusias untuk menjawab dan bisa segera dikirimkan, dan hadiahnya juga bagus, tentu akan membuat kita lebih antusias belajar aljabar. Dan hari ini ya, hari ini kita telah mendiskusikan topik aljabar tentang homomorfisme, dan ini merupakan yang kedua dari seri kuliah aljabar, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini, kepada ibu-ibu pemateri yang telah sangat baik dalam menyampaikan. Tentu kita berharap dapat dikembangkan lagi bagi para peserta, sehingga ya aljabar makin berkembang dan para ahlinya juga makin dalam ini, dan juga secara kuantitas maupun kualitasnya. Baik, saya sebagai moderator acara ini mau izinkan untuk mengakhiri diskusi ini, dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.